Udah nih Pak. Ah, udah Pak. Iya kan? Udah Nggak perlu jadi Pak. bos. Udah Pak. Ngapain loh? Dipersulit ini. Teknologi itu untuk memudahkan. Iya Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini ujian komprehensif di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama saya Bapak Saidul Muzaki dan yang diuji Bapak Mas Rizky Novendra. Udah siap Mas Rizky Novendra? Insya Allah Pak. Oke ya, siap. Bapak, Mas, mari kita mulai ujian kompreh ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas. Oke, langsung nomor satu, Mas. Sebutkan dan jelaskan empat teori belajar yang menjadi landasan dalam penyusunan belajar. Baik Pak. Sebutkan, Mas. Ya. Teori dalam pembelajaran ada beberapa. Yang pertama yaitu behavioristik. Yang mana behavioristik ini adalah yang mana itu menghubungkan antara stimulus dengan respon. Jadi Bedanya behavioristik sama behaviorisme apa? behaviorisme orangnya Pak. Behaviorisme itu kebebasan yang diberikan kepada orang yang ingin belajar Pak. Lanjut, lanjut. Ya Pak. Jadi behavioristik itu ya antara memberikan stimulus dan melihat respon terhadap stimulus yang kita berikan. Yang kedua ada namanya teori belajar kognitif, yaitu melibatkan proses berpikir yang kompleks atau yang lebih jelas. Dan yang ketiga itu ada humanistik, yaitu memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, eh, bukan dari pandang orang lain atau pelaksana dari pendidikan itu tersebut. Yang keempat itu ada konstruktivisme, yaitu teori belajar yang berikan kebebasan terhadap eh, manusia yang ingin belajar tersebut. Mungkin itu Bapak dari saya. Ya. Terus bagaimana merancang ATP? Eh, cara cara merancang ATP itu yang pertama eh, aduh grogi saya Pak. Yang pertama itu dilihat dulu identifikasi masalah, eh, dan yang kedua yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga pilih teknologi yang digunakan. eh, Teknologi yang digunakan apa tepat dengan eh, yang akan dipakai. Yang keempat itu desain aktivitas pembelajaran. Artinya desain aktivitas pembelajaran. Bagaimana desain pembelajarannya nanti. Yang kelima yaitu integritas. Ya, aduh, Oke aduh, ya. lupa saya Pak. Terus ya. Apa saja komponen modul ajar? Komponen modul ajar yang pertama itu identitas, eh,
Yang yang kedua profil yang kedua itu profil pelajar eh, Pancasila. eh, Selanjutnya eh, tujuan pembelajaran. Hmm, baru masuk kegiatan inti. eh, Setelah itu baru penutup atau Oke, udah apa perbedaannya formatif dan sumatif? kalau formatif itu yang dilakukan di waktu proses pembelajaran, Pak. Kalau sumatif itu evaluasi yang dilakukan di akhir dari pembelajaran. Berikan satu contoh soal hot. Salah satu contoh soal hot, Pak. Eh, Contoh soal hot. Hmm, Siswa eh, menganalisis isi kandungan. Kemarin buat soal hot ya, itu kan coba aja ambil satu itu. Oh iya Pak. Yang mana sih? Aduh lupa saya Pak. Tadi pagi ngajar apa? Tadi pagi bikin nilai Pak. Bikin nilai. Iya Pak, guru kelas sudah wali kelas sudah nuntut nilai Pak di Oh, udah ngarang aja nggak apa-apa, terserah. eh aduh, analisis. Eh Nggak apa-apa, asal sebutin aja satu aja. ya Pak, apa kata-katanya? Nggak banyak satu aja, cukup. Ya Pak. Fakru merupakan teman Arif yang diberikan Fakrul merupakan teman Arif yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun eh, Fakrul tidak kikir pada lingkungan sekitar. Setiap orang yang membutuhkan, Fakrul membantu dengan ikhlas. Peristiwa tersebut merupakan bentuk keteladanan dalam surat At-Tin, yaitu ini itu Pak. Oh iya, oke. Terima kasih, Mas. Penambahan modul project, Gimana Pak? pernah membuat modul project. Eh, Pernah kemarin di LK berapa? LK K10 ya. Oke, apa isinya? Project artinya itu adalah eh aduh kenapa lupa? Project apa? Apa, Oh, Mas?
apa? Kemarin itu tentang eh, temanya tentang bullying, Pak. Siswa disuruh bikin eh, video anti bullying, Pak. Oh gitu. Oke, sip. Kemarin buat PTK, Gimana, Pak? buat PTK. Iya, Pak. Ada kemarin di LK 12, Pak. LK 11, Pak. Oke, permasalahan yang mau diselesaikan apa? Eh di sana saya tentang belajar karena saya belajar ngajarnya di SMK, Pak. Jadi banyak nilai siswa itu yang rendah dalam pembelajaran PAI, Pak. Jadi eh, saya bikin PTK-nya tentang penerapan modul project learning dalam meningkatkan hasil belajar PAI di kelas 10. Gimana? Jelasin, jelasin. Gambaran garis besarnya gimana? Eh, karena anak SMK itu lebih eh, dia belajarnya ke praktek, namun selama ini para guru PAI lebih banyak eh, ceramah atau tidak langsung praktek sehingga siswa kurang mendalami terhadap materi PAI, Pak. Jadi eh, akibatnya banyak eh, nilai-nilai siswa yang rendah, Pak. Nah, kan kayak kemarin aja nilai sumatif semester ganjil ini ada yang 40, bahkan ada yang 20, Pak, dari 35 soal, Pak. Oke, makasih. Udah. Ya, kita ke praktek ya. Coba Mas Rizky praktek mengajar. Nggak Ya, banyak-banyak lah. 5 sampai 10 menit lah. izin Pendahuluan, pendahuluan, inti, sama penutup. ya. Izin Bapak, saya share screen ya, ya, Pak. sebentar, sebentar. Bapak, saya kasih nilai 100 kalau bisa ngajarnya nanti 5 menit aja itu. Semuanya ini. Tidak pakai oh 3 kali. Nggak pakai oh 3 kali, saya kasih 100 semuanya. Semuanya saya kasih 100 di sini instrumen. Saya kan punya instrumen. Siap. Skalanya full. Kalau ngajarnya 5 menit minimal, tidak pakai oh. Kalau 3 kali pakai oh, saya biasa. Tapi kalau udah nggak pakai oh 3 kali, wih 100 semuanya. Coba ayo tantangan saya. Satu, dua, tiga, Pak. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen, Pak. Boleh. Kelihatan, Pak? Enggak, belum. Oh, Oke, ayo mulai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, sampai ketemu lagi kita pada hari ini pada pembelajaran PAI di kelas 10. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, kita cek kehadiran dulu. Ada yang hadir tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, yang masih duduknya yang tidak rapi, tolong dirapikan dulu. Ya,
pembelajaran kita lebih tertib, tidak ada gangguan nantinya. Oke, kepada anak kami, Fauzan, tolong dipimpin dulu doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fauzan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Fauzan. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, baik, kita sama-sama untuk melakukan lagu sorak-sorak bergembira. Oke. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Oke, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi tambah semangat, tambah timbul semangat belajarnya ke depannya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, oke Bapak ada ice breaking dulu, yang mana tolong ikuti arahan dari Bapak sesuai Bapak saya bilang. Kalau Bapak bilang saya bilang, nah, lakukan pekerjaannya. Tetapi kalau tidak, jangan dilakukan. Saya bilang, pegang mata. Oke. Saya bilang, pegang telinga. Oke. Pegang hidung. Kenapa dipegang? Kan nggak ada saya pegang. Oh, masih belum serius ya. Oke. Saya bilang, pegang rambut. Masih ada yang nggak serius. Oke, ini ya tolong yang tidak serius, serius ya. Baik, eh, anak-anak kami semuanya, yang mana pada hari ini pelajaran kita yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 48, hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Tujuan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Oke. Oke, siapa yang sudah tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Sudah ada yang tahu? Oke, belum tahu. Baik. Nah, hari ini kita lihat apa itu berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 48. Oke. Nggak Pada kelihatan, nggak kelihatan di layarnya ini. Halaman satu, PowerPoint halaman satu. belum jalan PowerPoint-nya, Pak. Kalau di sini layarnya tetap ini. Oke, langsung aja kesimpulan sama refleksi sama penutup. Ini, Pak. Nah, udah jalan. Oke. Oke, baik. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini tentang berkompetisi dalam kebaikan. Jadi, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus. Sebelum kita akhiri, ini ada Yudis, nanti Bapak share di WA, silakan. Coba klik. Bisa nggak itu? Ya Pak, Oh, enggak, diklik kan nanti masuk ke kuis. Klik aja. Udah diklik. udah Pak. Layarnya tunjukkan layarnya. Itu stop share, ganti ke quizzes. Mana Pak? Nggak kelihatan quizesnya di layar. Nih Pak,
Coba Udah kelihatan, mainkan. Pak? Coba mainkan. Mulai. Ya, Mulai. silakan anak-anak Bapak untuk Udah. masuk. Udah. Oh nggak bisa toh. Oh, ini harus ada yang join dulu, Pak. Akhiri, udah akhiri aja. Berapa soalnya itu? Ada, kalau itu ada 10, Bapak. 10. Ya. Oke, udah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pada anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini paham semuanya. Bapak selaku eh, minta maaf kalau ada salah-salah kata pada hari ini. Baik, kita tutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky Al-Qur'annya dibuka, dibaca, nanti ditulis ya. Ya, Pak. Sudah apa, Pak? Bebas buka aja di situ. Dibaca, Jangan Pak. lupa Ya. basmalah Langsung baca, Pak. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Udah ditulis 2 ayat. Jangan lupa basmalahnya ditulis. 2 ayat lama saya, Pak. Lama, udah 1 ayat aja kalau lama.
Udah Pak. Ya Pak, udah Pak. Udah Pak. Oh, udah Mas Rizky, bentar ya, Bu Dewi ya, bentar ini Mas Rizky. Coba Mas Rizky, tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur, mundur, mundur. Maju dikit. Oh, udah, stop, stop. Oh, hilang ya, Bismillah. Pakai harokat, pakai harokat. Aduh, Mas Rizky, aku lihat tulisannya ini sakit ini. Mataku nggak mau kembali ini. Pedih rasanya ini. Saya emang tremor dari kecil Pak. Udah saya pelajari emang nggak bisa Pak. Oh gitu, Ya emang udah bawaan dari lahir Pak. dari lahir. Ya Pak. Udah udah Pak- latihan terus. Pakai tangan kiri ya? Ya Tidak. Pak, kiri. Lalu itu kok pakai tangan kanan? Maaf, kanan Pak, kanan Pak. Kanan Pak, kanan Pak. Oke, kalau misalnya tulisannya jelek, nanti kalau apa-apa pakai ketikan di komputer aja biar nggak ngetara-ngetara gitu. Ya, alhamdulillah di sekolah fasilitas tiap kelas ada yang fokus Bapak. Jadi saya tetap pakai slide Bapak. Oke, sip Ya, lah. Pak. Kalau kalau Anda tidak menjelaskan, saya kan nggak tahu ya kan. Ya emang Nah, kayak gitu harus dijelasin. Orang lihat, "Loh, kok Pak Guru tulisannya jelek banget." itu Jadi maka saya bilang bilang tadi kalau 2 ayat lama Pak. sebentar, aku mau mendinginkan tubuhku ini. Ya Pak, sehat terus Pak. Emang udah bawaan lahir saya nih Pak. Bawaan lahir. Ya Pak. Itu siapa itu? Nggak apa-apa, itu suatu apa ya? Hmm, Suatu anugerah lah. Itu Ya, Thomas Alva Edison itu kan waktu kecilnya itu kan dia berkebutuhan khusus kan. Ya bisa ini. Akhirnya dia ya. bisa menciptakan banyak alat ya kan? Ya nggak? Ini udah alhamdulillah Pak. Jadi orang tua Nah, saya eh, dari kelas 1 sampai kelas 6 ngajar nulis terus Pak. kelas 1 sampai kelas 6 Iya Pak. itu udah nggak lagi. Ya habis kelas 6 SD karena udah malu belajar sama orang tua belajar sendiri Pak. Ya ini baru hasilnya bisa Pak. Ah, Alhamdulillah orang tua saya tabah juga ngajarkan Pak. iyalah lumayan lah. Hmm. Udah. Oke, udah gitu aja Mas. Ya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama ya. Ya Sehat Pak. Oke, selalu. stop, stop dulu nih Pak.